Sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Dan saat ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Saad juga Zikri ya. Dan kita masih bahas mengenai program Semua Bisa Makan. Kalau tadi Pak Saad di segmen pertama mengatakan bahwa ini sebenarnya kita lagi mengasah kepekaan nih, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita harus peka kalau ada sekeliling kita yang mungkin untuk kebutuhan pokok aja nih mereka kesulitan gitu ya. Dan ini terjadi, akhirnya terjadi program ini tahun 2019 karena memang waktu itu kebetulan ada satu keluarga yang memang mereka membutuhkan kebutuhan pokok tadi, yaitu makan. Jadi kalau makan itu kan krusial banget ya Pak Saad, dan ternyata memang ada pada waktu untuk kita membuat kafalah duafa itu tadi ada 1.114 lansia dan disabel yang kemudian kita lakukan program. Waktu itu masih berbasis kartu ya, kita kasih kartu. Jadi setiap hari mereka baru sekali ya, bukan mengklaim kartunya, ransumnya tadi di warung-warung terdekat mereka. Yang memang menjadi ininya ya, namanya mitra dari Basnas Basis sendiri ya. Nah, kalau untuk sekarang konsep programnya bagaimana untuk Semua Bisa Makan ini? Kalau sekarang kita menggunakan voucher, bukan kartu. Vouchernya itu sekali pakai, QR code-nya unik, hanya satu QR code. Maka ketika di-scan oleh warung, dia begitu langsung di-accept oleh warung, boleh makan di situ. Boleh makan. Dan setelah itu kartu itu hanya berlaku sekali. Dia tidak hanya bisa berlaku sekali. Maka dia akan menjadi tepat sasaran. Kemudian kita bisa melihat real time tuh di bagi ipiring.id, kita bisa melihat program itu secara real time. Berjalan atau tidak ya program ini? Hari ini per detik ini berapa yang mengklaim dan sebagainya itu bisa dilihat. Dan ini juga memudahkan bagi saudara-saudara kita yang menjadi donatur ya, jadi bisa melihat langsung pergerakannya seperti dengan adanya voucher itu, Zikri misalnya mau berbagi, dia bisa beli voucher itu dan kemudian bisa membagikan. Oh, jadi kita pun bisa membeli voucher itu, kemudian kita membagikan gitu ya. Perusahaan bisa membeli voucher tersebut dan membagikan, sehingga ada interaksi pemberian voucher itu kepada para penerima manfaat yang butuhkan. Baik, kalau untuk targetnya sendiri sebenarnya ada targetnya nggak, siapa saja yang boleh menikmati? Ya, setiap tahun itu kita punya target sebenarnya 1 juta ya. Cuman pada kenyataannya kita untuk mencapai 250.000 aja ternyata memang butuh effort yang luar biasa. Cuman kita kalau pas Ramadan seperti ini, kita yang terbaik itu pernah mencapai 13.000 porsi sehari. Dalam sehari tuh dalam sehari. Nah, kalau Zikri sendiri nih, pernah nggak sih ada pengalaman dalam kegiatan sosial sejenis gitu, atau mungkin dia kebetulan ada juga di keliling kamu yang membutuhkan seperti ini? Ya pernah ada. Kalau aku selalu ngutamain yang terdekat ya, keluarga, tetangga. Cuma kalau di bulan Ramadan kayak gini biasanya sama teman-teman kayak ada klub bola gitu, biasa kita bikin sahur on the road kayak gitu-gitu. Kita bagi langsung turun ke jalan aja. Langsung turun ke jalan ya. Dan itu rutin tuh setiap bulan Ramadan, teman-teman. Rutin setiap bulan Ramadan biasa. Masya Allah. Jadi itu lebih mencakup juga ya, langsung kepada mereka yang membutuhkan ya. Nah, kembali ke Pak Saad nih. Kalau pembagian vouchernya sendiri apa per minggu kah, apa sebulan kah gitu? Kita sebenarnya kalau untuk voucher kita tidak dibatasi seperti itu ya. Karena sebenarnya dia akan karena real time ya. Karena namanya dengan aplikasi. Jadi kita juga bisa top up di warung itu bisa real time juga, sehingga dari sisi kita bisa melayani itu kapanpun, berapapun sebenarnya nggak ada masalah. Karena tiba-tiba nanti misalnya ada masjid yang ingin membagikan, maka dipersilahkan juga. Nah, sekarang ini kita memang sedang mencoba membuat satu program insentif bagi masjid-masjid. Jadi masjid masukkan kepada kita dana tertentu, misalnya 100 juta gitu, maka kita akan memberikan voucher senilai 130 juta. Jadi 30% dari nilai voucher penilai yang dimasukkan di dalam program ini. Gitu. Baik. Nah, itu berarti kan satu kali voucher itu satu kali makan gitu ya? Satu kali makan. Satu keluarga itu berarti dia bisa mendapatkan untuk 3 kali? Bisa.
Dan Bisa. seluruh anggota keluarga Bisa, itu bisa bisa, mendapatkannya. Nah, ini menarik ya. Jadi artinya memang program Semua Bisa Makan ini memang bagi mereka yang menjadi target ya. Menjadi target bisa mengambil atau menerima voucher. Tapi mungkin timbul pertanyaan nih, gimana caranya mereka mendapatkan voucher itu? Kalau misalnya masjid di sekelilingnya mungkin tidak membagikan voucher itu gitu. Nah, ini bagaimana perorangan atau kepala keluarga mengambil voucher untuk mendapatkan bagi keluarga itu? Ya, kita bisa mendapatkan voucher Semua Bisa Makan itu di kantor-kantor kelurahan, kemudian di kantor-kantor Basnas Basis, di setiap wali kota ada, dan juga tadi masjid-masjid yang menjadi bekerja sama dengan kita. Kita memang menyiapkan beberapa masjid, tidak semua masjid ya tentu. Kita belum sampai sekuat itu, tapi insya Allah kalau ini menjadi gerakan nantinya, semua pihak kan sebenarnya dimudahkan untuk melakukan ini. Jadi saya kira kita ini suatu bangsa yang besar karena gerakan. Dan dengan adanya ini bisa kita lakukan bersama-sama, maka insya Allah kita bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat data statistik penduduk Jakarta yang relatif mampu menyumbang taruhlah 20.000 sehari, itu di atas 6 juta orang. Nah, kalau misalnya mereka seminggu sekali saja, gitu, maka sebenarnya gitu ada potensi 1 juta orang bisa makan setiap hari. Bisa tercover ya. Ibarat seperti itu ya. Jadi artinya ketika kita bergandengan tangan nih bagi kita nih yang mendapatkan rezeki berlebih ya, maka ada baiknya kita mengikuti gerakan seperti ini. Salah satu gerakan atau program Semua Bisa Makan. Karena memang program ini langsung mengenai sasaran dan memang benar-benar bagi mereka yang membutuhkan, benar-benar kebutuhan pokok makan gitu ya Pak Saat, yang artinya itu yang sudah tidak bisa ditunda ya. Dan kalau semua bergandengan tangan, bayangkan berapa banyak juta yang akhirnya bisa kita bantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama dalam hal makan dasar ya, basic pokok ya. Apalagi ketika pasca pandemi seperti ini, banyak orang yang kelihatannya harusnya tidak kekurangan makan, tapi hanya karena jobless dan lain sebagainya. Kemudian mereka harus dan kita nggak bisa tutup mata akan hal ini ya, bahwa memang dampak tadi pas saat bilang pandemik itu cukup menghantam ke beberapa banyak kepala keluarga ya. Bahkan bisa dikatakan justru cukup banyak peluang kita nih berbagi pahala, berbagi kesempatan bagi mereka-mereka yang membutuhkan gitu. Artinya memang ini dibutuhkan sambut tangan ya, artinya gitu ya. Nah, kalau untuk Zikri sendiri nih, di masa pandemi kemarin, sempat nggak sih kamu merasakan hal-hal yang, wah ini kayaknya nih titik saya terendah gitu ya? Karena lumayan lama ya, 3 tahun kan, gimana tuh? Lumayan. Ya, karena aku profesinya pasti kerjanya di luar ya, pasti outdoor kayak gitu, syuting segala macam, pasti berhenti banyak gitu. Sampai akhirnya ya bikin usaha dari rumahan juga sama teman-teman gitu. Sampai usaha juga lumayan drop juga sih. Aku sempat punya coffee shop juga, kena imbas juga gitu. Dan pada saat titik itu apa sih yang akhirnya membuat pegangan kamu kuat nih, bertahan? Yang susah itu kan bertahan ya Pak Saat ya. Yang susah tuh bertahan, gimana pegangan tuh? aku sih di saat kayak gitu pasti selalu ngelihat ke bawah sih. Kalau ada yang lebih bawah dari kita, ada yang lebih sulit dari kita. Jadi jangan pernah ngerasa kita lagi dipersulit sama Allah gitu. Pasti dimudahin, dan usahain aja setiap hari sedekah gitu walaupun kecil. Karena kan buku amal kan nggak pernah ada liburnya kan. Hari ini dibuka, besok masih dibuka. Jadi kalau hari ini udah sedekah, jangan besok digoda setan, kan udah sedekah kemarin lah. Tapi buku amalnya kan nggak libur, tetap sedekah sebisa mungkin lah kemana aja gitu. Ini Masya Allah nih ya. Artinya jangan cuma nunggu Jumat Barokah ya. Justru itu karena kita tagline, salah satu tagline-nya Semua Bisa Makan itu menjadikan hari menjadi berkah. Jadi kalau kita nggak usah nunggu Jumat gitu, karena setiap hari kan sebenarnya kita bisa berkah. Kalau mau berbagi cukup mudah, tinggal QR code kirim. Nah, sekarang zaman udah canggih ya, zaman udah simple, jadi artinya kita udah nggak perlu susah-susah lagi, keluarkan handphonenya, kemudian juga sekarang kita bisa bersedekah, berbagi juga melalui QR code, dan yang pastinya dengan lembaga yang tepat ya, Basnas Basis, karena kita juga kalau niat baik, caranya salah, tempatnya salah, juga akhirnya niat baiknya itu tidak menjadi ujung muara kebaikan juga bagi kita gitu ya Pak Saat ya. Nah, Pak Saat balik lagi nih, kalau misalnya ya Pak Saat ya, pada saat-saat seperti ini gitu, apakah dari tim Basnas Basis sendiri menerima nggak sih data list, misalnya nih Pak nih dari kelurahan saya ternyata nih Pak nama-nama ini gitu? Bisa, sangat bisa. Jadi kita justru meminta
menghimbau kepada masyarakat, kalau memang mendapati yang seperti itu, tolong sampaikan kepada kami. Tentu kami akan melakukan semacam verifikasi ya. Tentu karena kami harus memastikan bahwa orang-orang tersebut adalah kelompok sasaran yang di bawah had kifayah, istilahnya kami. Jadi had kifayah itu batas antara orang yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima. Nanti tim kami akan melakukan asesmen dan biasanya setelah itu mereka langsung bisa. Kalau misalnya di sekitar itu tidak ada warung yang melayani itu, kita akan coba carikan partner di sekitar situ warung yang terdekat. Di sekitar situ ya, artinya tetap melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berada di lingkungan itu sendiri ya. Baik Pak Saad dan juga Zikri, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita dan juga para sahabat. Tentu semakin menarik kita membahas bahasan kita kali ini, dan untuk program Semua Bisa Makan ini harapannya adalah bahwa kita pun ikut bergandengan tangan. Namun sebelumnya nih, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.